Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang terus kita tingkatkan untuk meraih posisi kehambaan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk, kita serius, kita coba bagaimana bersyukur yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja di sana ada amar, ada perintah, ada larangan. Mari kita kenali, kita tunaikan amar atau perintah Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh semangat kita di dalam menunaikan perintah-perintah tersebut. Kalau mungkin selama ini kita menjalankan perintah masih ada rasa beban, masih ada rasa berat mungkin, mari kita coba geser perlahan-lahan bagaimana kita bisa menjalankan perintah-perintah tersebut, termasuk larangannya, menjauhi larangannya, itu dengan kesenangan, dengan kenikmatan, menikmati. Kita sholat, bagaimana kita menikmati? Karena itu bagian dari kekhusyuan. Kalau kita sholat beban, tidak bisa khusyuk. Harus kita menyenangi. Kita bahkan dalam hadis arba'in yang kedua itu disebutkan, kita di dalam menjalankan perintah-perintah yang ada termasuk ibadah di dalamnya, itu seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah menikmati, senang, seakan-akan melihat Allah, pasti di situ nanti perlahan-lahan kekhusyuan kita akan lebih optimal. Atau mungkin kita di dalam menjalankan amanah termasuk ibadah sholat seperti itu, mungkin kita datar itu ndak ada rasa, pokoknya menjalankan sholat, jadi tidak ada kesambungan, nyambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, kalaupun toh masih begitu, kita geser. Kita coba perhatikan pada saat mau sholat, kita tata niat kita. Insya Allah nanti perlahan-lahan kita akan menemukan sebuah amalan ibadah yang terbaik pada saat hati ini ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bersyukur yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Ini bagian dari upaya kita untuk bagaimana perjalanan
kehidupan kita yang kita harapkan bernilai ibadah semuanya, karena memang susah memanfaatkan waktu untuk ibadah terus menerus, itu susah. Mesti ada aja waktu yang dilewar di sana, waktu yang tidak bernilai ibadah, tapi kita berusaha berjuang sedemikian rupa agar waktu yang kita jalani benar-benar bernilai ibadah. Kenapa mesti ada? Ya karena Allah sudah negesi bahwa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pasti rugi keterkaitan dengan waktu yang ada. Kan di situ Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Jadi Allah sudah menegesi, sudah tidak mungkin iso 24 jam satu hari nilainya ibadah semua, mesti ono teledori. Nah, disitulah peran kita atau upaya kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Banyaklah istighfar, banyak bertaubat terhadap waktu-waktu yang lengah tadi itu, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Itu yang kita frame ibadah, menjaga agar bagaimana seluruhnya itu bernilai, diantaranya seperti itu. Makanya doa-doa kita kalau bisa ya itu jangan dilupakan. Ya Allah, bagaimana waktu yang ada selama seharian tadi, baik yang mungkin teledor, lalai, atau mungkin niatnya tidak pas, atau bagaimana, terimalah ya Allah sebagai ibadah soleh buat aku. Terus kedua, ya Allah ampunilah segala dosa dan khilaf saya selama seharian. Kalau itu umpama doa itu kita, atau pas setiap ba'da sholat kita doa aja sudah. Dua itu, kemudian yang terakhir tidak apa-apa kita berdoa, ya Allah limpahkanlah karuniamu, rahmatmu, rizkimu, tambahkanlah hidayahmu untuk kehidupanku dalam menjalani kehidupan. Ini harus kita upayakan. Tiap habis sholat itu kita lakukan rutin, agar tidak ada yang muspro waktu-waktu yang kita lewati, kemudian tidak ada dosa dan salah yang nggak terampuni oleh Allah. Kemudian Allah membimbing, memelihara kita dengan rahmat, karunia, rezekinya, hidayahnya itu kepada kita. Salah ini penguat, pengantar yang nanti mungkin banyak kita ulang-ulang dalam rangka untuk mengingatkan kita agar kuat di dalam menjalani kehidupan ini, ingat dengan Allah, mendasarkan, melandasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sampaikan surat Fatir ayat 29 sampai 30, ada 3 item di dalam ayat tersebut, yaitu innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan sholat dan berinfak baik dalam keadaan sirri, sembunyi-sembunyi, maupun wa'alaniyah, terang-terangan. 3 amalan ini itu diilustrasikan atau mengharapkan dalam bentuk perdagangan yang tidak pernah rugi. 3 amalan ini, bahwa 3 amalan ini itu
sebagai sandaran harapan kita agar hidup kita nggak pernah rugi. Nanti kita akan coba kenali satu-satu 3 itu. Yang pertama, yatsluna kitab Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa nas terkait dengan yatsluna kitab Allah, terkait dengan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kemarin juga sudah kita singgung kaitannya dengan tilawah ini. Pada kesempatan kali ini kita sampaikan hadis Tirmidzi. Hadis ini oleh Tirmidzi di statusnya itu hasan sahih. Meskipun dari sisi matan itu ada beberapa jalur yang tidak masuk hasan, tidak masuk sahih. Tapi yang hadis ini itu dari jalur yang oleh Tirmidzi itu statusnya adalah hasan sahih. Di sana sebutkan yaqulu rabbi, ya Allah, yaqulu rabbi, ini masuk ada hadis qudsi ya. Allah berfirman, man saghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqi. Siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan kuberikan sebaik-baik apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Coba ini diperhatikan. Jadi barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran, ini nanti mudah-mudahan menggiring kita untuk semangat dekat dengan Al-Quran, semangat untuk senang membaca Al-Quran. Barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku. Jadi sibuk membaca, tidak sempat berdoa kepada Allah, maka akan kuberikan, maka Allah akan berikan sebaik-baik apa yang diminta atau yang kuberikan kepada orang yang meminta. Jadi doa-doa terbaik dari sekian banyak orang itu akan diberikan kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran. Ya memang abot ya membaca Al-Quran, tapi dengan dilandasi oleh keimanan, nanti kita akan seneng itu. Satu hari tidak bisa meninggalkan 1 juz misalnya. Sekali lagi 1 juz itu paling suwe itu ya 1 jam itu bagi yang lambat sekali. Bagi yang sudah lancar, setengah jam itu insya Allah terpenuhi. Apalagi yang sudah hafal ya, tak sampai setengah jam. Ayo kita bareng-bareng. Apa nilainya, urgensinya tinggi itu. Allah akan berikan yang terbaik kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran. Entah kita belum bisa ya sibuk belajar untuk bisa. Kemarin juga sudah kita singgung bagaimana dimulai dari tajwid, panjang pendeknya. Nanti kalau mau indah
bacaannya ya nirulah apa para qori-qori yang ada. Kita berusaha membaca dengan indah, itu juga perintah. Karena pada saat kita mendengarkan bacaan yang indah, itu juga menambah kekhusyuan kita. Apalagi kalau ada yang ngelatih ya, ada guru yang melatih untuk itu. Biasanya yang bisa dilakukan, yang ada cengkoknya, Pak, itu yang panjangnya di atas satu kalimat atau satu huruf atau dua ketukan. Di atas itu bisa dilakukan, bisa dicengkokkan. Misal bacaan ikhfa. Ikhfa itu dua ketukan, di atas dua ketukan bisa. Gunnah itu juga kayak ayat tadi itu itu bisa cengkok karena nun saddah itu gunnah, itu lebih dari dua ketukan. Innalladzi, tinggal menyesuaikan yang indah bacaannya itu seperti apa. Apalagi mad jaiz, mad wajib itu panjang, mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini biasanya belakang akhir ayat itu mau dipanjangkan, dicengkok-cengkokkan, pokoknya ndak nambahi huruf sama waladdallin. Artinya bacaannya tetap tapi ada cengkoknya, monggo, untuk keindahan. Kok masuk ke situ? Ya tidak apa-apa. Jadi membaca Al-Quran coba nanti dengan keindahan, belajar dengan keindahan, nanti kita akan semakin senang membaca Al-Quran. Ada yang saya senangi itu Abdurrahman Al-Aufi, tapi angel ditiru. Biasanya yang meniru itu yang mana? Dari Aceh itu kalau pas Syekh Abdurrahman Al-Aufi berkunjung ke Indonesia, itu yang dicari itu, karena dia punya banyak podcast murotal, itu memang lagunya seperti Ustaz Abdurrahman Al-Aufi. Mungkin yang lainnya, Sudais yang populer itu, Sudais itu luar biasa. Kayak sini sebelum subuh dibacakan murotal subuh sambil gugah orang lain, itu enak subuh itu mendengarkan murotal itu. Baik, terkait dengan yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita semakin dekat, semakin senang, semakin menekuni nilai-nilai itu. Tadi disebutkan kita akan diberikan oleh Allah, walaupun mungkin kita nggak sempat meminta, tapi kita sibuk dengan membaca Al-Quran, itu oleh Allah tidak berdoa tapi diminta karena sibuk membaca Al-Quran. Kemudian nas lain ini mungkin juga sedikit semacam pengingatan mungkin bagi kita semuanya terkait dengan hafalan. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Gak enak ini. Sesungguhnya orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun, jadi tidak dua hafalan belas, itu diibaratkan rumah yang roboh. Kal baitil kharib. Ya pembayang nih omah roboh kan, ya berarti itu omah roboh.
Masa saya Al-Fatihah ndak hafal, tapi diupayakan ya tambah terus juz amma lah. 1 juz kita coba tekuni. Insya Allah dari pengalaman yang ada, timbang menghafal Bible itu malah susah. Menghafal Quran itu malah mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi juz amma mulai dari An-Naba sampai An-Nas, atau biasanya kita kebalikannya dari An-Nas ke An-Naba. Insyaallah dengan menghafal itu tadi itu masuk kategori sibuk. Jadi sibuk man saghalahul Quran, sibuk membaca Al-Quran kalau kita menghafal. Sama ini Tirmidzi juga hasan sahih. Kemudian berikutnya yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Quran, yuqalu li sahibil Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi, warqa ya, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia, tempat yang dijanjikan bagimu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Jadi apa yang kita rintis dengan membaca Al-Quran, mungkin menghafal, mungkin membaca, mungkin merenungi sampai tingkatan keberapa, disitulah Allah nanti memberikan derajat di akhirat nanti. Jadi kalau melihat pemahaman ini, ya kalau dikit, ya berarti di akhirat nanti ada tingkatan. Iya. Jadi di sana ada tingkatan-tingkatan. Makanya semakin kita sibuk banyak, walaupun tidak hafal-hafal ya, tapi sibuk. Kan menghafal itu susah. Menghafal itu susah. Ada sudah hafal 1 juz atau setengah juz, kayak surat Al-Anfal itu setengah juz, sudah hafal, tidak pernah dipakai. Sekarang sudah hafalan, hilang sudah, hilang. Akhirnya kan mengulang lagi, pokoknya sibuk aja. Nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa hafal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi derajat terakhir itu adalah di mana ayat terakhir atau di mana paling akhir yang kita baca waktu di dunia. Ini kan juga harapannya kita senang dengan Al-Quran, kemudian mencoba untuk berdekatan dengan Al-Quran. Ya, cuman di masjid ini memang lampunya yang kalau bisa terang, sehingga asik nanti kesini ndak jagongan tok tapi baca Al-Quran. Pas ndak ada agenda lain. Teman-teman juga kalau mau itikaf di sini pas Ramadan itu lampunya, karena kayak begini ya rada ngoyo apa meneh usia kita. Jadi mungkin ada spesifik lampu yang bisa
untuk baca itu menjadi terang. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasa walidahu taja yaumal qiyamati su dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, jadi membaca ini juga bagian yang kadang-kadang kita abaikan. Saat kita membaca, cobalah direnungi, apalagi ada terjemahannya, coba direnungi dan mengamalkan, lalu diamalkan isinya, ia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Jadi pada saat kita membaca, merenungi isinya, mengamalkan itu, dia akan mengenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Di ayat yang lain kan syafaat Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan dengan merenungi Al-Quran dan mengamalkannya, itu nanti di Al-Quran kita juga menjadi bagian syafaat kepada orang tua kita. Mengenakan mahkota. Itu kok orang tua kita kan rata-rata juga mungkin sudah banyakkan sudah meninggal. Ini kita didorong, disemangati melalui hadis ini untuk bagaimana membaca Al-Quran tidak sekedar membaca, tetapi mencoba mengamalkan isinya. Termasuk kita mengurai, menjabarkan, menjelaskan bab surat Tahrim ayat 29-30 ini. Kan nanti setelah ini kita mudah-mudahan kan tergerak untuk bisa menjalankan. Apa yang kita kerjakan itu berangkat dari hati. Jadi ilmu yang masuk ke kita, kalau nggak melalui hati, hati ini supaya nanti mengolah sedemikian rupa, menjadikan kita semangat, menjadikan kita senang, baru nanti tergerak di amal. Makanya di sini pentingnya ilmu itu sebagai cahaya kehidupan itu di situ. Jangan sampai ilmu terhenti sebagai pengetahuan, tapi ilmu masuk diolah oleh kita, kemudian keluar dalam bentuk amalan. Surat An-Nahl 36 itu innas sam'a wal basara wal fuada, tiga anggota badan ya. Inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada itu ya tiga ini memang. Telinga, mata itu menjadi sumber ilmu. Ilmu itu paling rendah ya kita baca atau mendengarkan, kayak gini ini mendengarkan. Nah itu masuk ke hati, wal fuada masuk di hati, diolah agar nanti memproduk ke amal. Kalau kita sudah senang, terpancing, bahasa saya mungkin begitu ya, terpancing, dan itu kan gabungan dengan iman kan. Ini hadis Rasulullah, masa Rasulullah ngapusi? Nah itu kan bagian dari keimanan. Ini ayat Allah, masa Allah nggak bener? Kalau itu bener, ya bener berarti kalau dijalani pasti akan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dari faktor keimanan ini menjadikan kita yakin, kemudian tergerak, saya harus menjalankan. Nah, itu diolah dulu di hati.
Tapi kalau kita mensikapi Al-Quran, hadis, podo karo Quran, ya nggak bisa jadi amalan yang baik, nggak bisa. Jadi harus dilandasi oleh keimanan bahwa apa yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu benar. Ini meyakinkan saya, termasuk ukuran keimanan kita sejauh mana. Disitulah kita akan bisa mengamalkan apa yang dari Allah maupun apa yang dari Rasulullah. Kemudian yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah dunia. Jadi dau'uhu ahsanu, cahayanya lebih baik min dau'i syamsi, dari cahaya mentari atau matahari fi buyutin dunya, yang menerpa rumah-rumah di dunia. Ya, kadang-kadang Allah maupun Rasulullah kadang-kadang perlu menjelaskan lagi arti dari mahkota itu, mahkota untuk kedua orang tua itu, mahkota itu cahayanya, ya. Jadi dijelaskan supaya kita semakin meyakini. Kadang-kadang cukup satu kalimat, kadang-kadang oleh Allah ditambahi dengan penjelasan. Mahkota untuk kedua orang tua itu, cahayanya itu lebih baik, lebih jreng, lebih cerah dibandingkan dengan cahaya-cahaya mentari yang ada hari ini, yang menerpa rumah-rumah kita di dunia ini. Nah, itu untuk menambah keimanan, keyakinan kita. Andai kata hal itu terjadi pada kalian, bagaimana menurut kalian jika hal tersebut didapatkan oleh orang yang mengamalkan Al-Quran? Artinya kita harus mengamalkan Al-Quran itu, ya, membacanya, memahaminya, terus nanti diamalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tambahkan berikutnya hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Iqra'ul Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzib qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'an ma'tubatullahi ta'ala faman dakhala fihi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran. Fa innallaha ta'ala, karena Allah yang maha tinggi itu benar-benar la yu'adzib qalban wa'al Quran, tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Quran. Jadi Allah itu tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Quran. Jadi kalau kita menghafal Quran, insya Allah hati kita itu tidak akan diazab. Maksudnya hati tidak diazab itu tidak disusupi oleh pikiran-pikiran yang tidak baik dan seterusnya. Jadi tidak diazab itu maksudnya hati kita itu akan disinari dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah dijauhkan dari kemaksiatan dan seterusnya. Kan luar biasa ini ini Ibnu Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud ini anak muda di zaman Rasulullah yang sangat dipercaya, bahkan dia menjadi sekretarisnya Rasulullah, orang pinter. Di hadis yang lain dia juga di zaman Abu Bakar, Umar itu masuk majelis syuro, artinya majelis yang dimintai curhat atau dimintai pendapat dan usulan oleh khalifah. Masih muda tapi karena dia terhadap Al-Quran luar biasa.
Dan Al-Quran benar-benar merupakan jamuan Allah, maka barang siapa yang mendatanginya ia akan aman. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Quran. Apa bahasanya? Waman ahabbal Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, fal yubshir, maka bergembiralah. Jadi orang yang menghafal Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, insyaallah disemangati oleh malaikat untuk bergembira. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo pelan-pelan, ya, pelan-pelan merenungi, menghayati hal-hal yang mendasar. Yang pertama adalah terhadap Al-Quran. Sikap suluk kita terhadap Al-Quran, jangan sampai garing kita, gersang kita dengan Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran jangan gersang, koyok nggak tertarik belas, jangan sampai. Orang yang beriman ya harus mencintai Al-Quran. Makanya kayaknya di aula sudah ada kelompok yang ditangani Abah Marwan untuk belajar Al-Quran. Kalau bisa memang dihidupkan. Jenengan yang sudah ke hajian atau umroh, jenengan lihat kayak di Masjid Nabawi itu, orang-orang tua itu banyak kelompok anak-anak kecil belajar ke satu guru tua untuk belajar Al-Quran. Di kelompok sana ada, kelompok sana ada. Pas di ujung pintu keluar dari Masjid Nabawi. Karena memang mereka dengan Al-Quran luar biasa, warisan, karena Al-Quran memang turun di sana. Nah, kita bagaimana juga menghidupkan Al-Quran ini. Insyaallah waktunya menjelang Isya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, ya. Kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk menyenangi Al-Quran, mencintai Al-Quran. Insya Allah Allah mencintai kita, meridhoi kita. Kalau Allah sudah mencintai dan meridhoi kita, ya apalagi orang yang dicintai dan diridhoi, mau apa aja sama Allah akan diberi, bahkan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu liqouli hada fastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.